Di tahun 2025 ini, salah satu prioritas utama dari PT RSI adalah menindak tegas karyawan yang bandel atau biasa dikenal juga dengan karyawan-karyawan yang memberikan dampak atau efek negatif terhadap lingkungan dan juga bisa dikenal juga dengan sebutan karyawan yang toksik. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu, misalkan dalam suatu unit usaha atau di dalam satu cabang PT RSI, misalkan di salah satu cabangnya SPD gitu ya, itu tuh terdapat 10 orang karyawan. Di 10 orang karyawan itu mungkin posisinya beda-beda. Oh, ada yang CS, ada yang teknisi mekanik, ada yang teknisi elektronik, ada yang anak konten, ada kepala cabang, service advisor, kemudian juga ada finance administration gitu ya. Nah, dalam satu cabang itu kan terdiri dari beberapa posisi atau divisi atau subdivisi. Nah, misalkan tadi ada 10 orang, yang 8 itu kerjanya bagus. Kemudian yang 2 itu kerjanya tuh kurang bagus, jelek atau memberikan dampak negatif atau biasanya disebut dengan toxic gitu ya. Wah, ini yang 8 udah kerja bener-bener, yang 2 itu kerjanya kok kurang gitu, kok jelek, kok underperformance. Pokoknya yang jelek-jelek lah ada di 2 orang ini. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu kan kasihan 8 orang yang sudah benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya. Biasanya kalau misalkan di budaya-budaya sebelumnya itu kan leader itu melakukan pendekatan PDKT ke 2 orang yang bermasalah ini dari 10 orang tadi. Oh, mungkin dinasehati, oh mungkin dipanggil, oh mungkin dikasih surat teguran gitu ya. Mungkin teguran juga bisa lisan, bisa juga tulis, oh mungkin sampai ke SP1, oh mungkin sampai ke SP2 gitu ya. Oh, balik lagi, SP1 lagi. Pokoknya terus-terusan. Drama terus orang ini itu nggak selesai-selesai. Sehingga energi anak-anak yang ada di suatu cabang tersebut, termasuk energi dari leadernya, itu tuh habis untuk ngurusin 2 orang yang bermasalah ini gitu. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasanya kadang-kadang kita tuh lupa, ini ada 8 orang yang kerjanya tuh sungguh-sungguh loh, yang kerjanya itu bener loh. Kok kita malah sibuk ngurusin 2 orang yang kerjanya nggak bener gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat seharusnya perusahaan itu lebih mengutamakan atau memprioritaskan orang 8 ini yang kerjanya bener. Terus gimana yang kerjanya nggak bener? Ya udah diganti aja gitu. Oh, mungkin diberhentikan gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak masalah untuk misalkan membayar kompensasi atau membayar pesangon mulai tahun 2025 ini karena misalkan ada 2 orang yang mempengaruhi efek negatif ke dalam suatu unit usaha, ke dalam suatu cabang yang di dalam naungan PT RSI. Kesimpulannya dari situ bahwasanya PT RSI mulai sekarang akan lebih fokus untuk mengurusi orang-orang yang kerjanya itu benar, atau dalam ilustrasi tadi berarti 8 orang yang kerjanya benar. Mungkin kita pikirkan, oh ini gimana caranya dia bisa naik gajinya, oh bisa ditambahin komisinya, oh bisa ditambahin tunjangannya dan lain-lain karena dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, performance bagus, loyalitasnya juga bagus, dampaknya juga bagus. Ya udah, alasan apa lagi untuk ditunggu. Nah, tapi kalau misalkan leader dan timnya itu capek di lokasi atau di lingkungan yang ada aura-aura negatif dari 2 orang ini, dan kan kasihan juga. Jadi tadi ya, sekali lagi perusahaan PT RSI akan lebih fokus untuk ngurusin orang-orang yang memang bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau misalkan atasannya yang toksik? Ya udah jelas, atasannya yang diganti. Karena dalam suatu tim itu tidak mengenal satu level atau beda level. Intinya yang misalkan di situ ada yang toksik, mau itu atasan, mau itu bawahan, tetap dua-duanya harus diganti. Misalkan memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh yang negatif. Sebagai penutup, mungkin satu lagi saya berikan contoh, misalkan dalam suatu cabang, biasanya setiap hari kita ada morning briefing yang dilakukan di pagi hari. Nah, pada saat morning briefing, mungkin kepala cabang memberikan arahan. Contohnya misalkan, wah ini untuk mencapai target kita hanya kurang 30% lagi. Maka melihat sisa minggu yang tersisa, seharusnya kita bisa untuk mencapai target. Nah, jika target ini tercapai, maka kita akan mendapatkan reward dari perusahaan berupa bonus ini itu, dan kita juga membantu teman kita yang tidak berhasil achieve target sebelumnya sekarang jadi bisa achieve target. Jadinya tim kita itu diniatkan untuk bisa semakin solid, semakin kompak, dan juga
bertumbuh setiap bulannya, setiap tahunnya, sehingga perusahaan ini terus bertumbuh dan bisa menopang biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun oleh seluruh orang yang ada di dalamnya. Misalkan ada kepala cabang yang sedang bercerita seperti itu dalam morning briefing. Setelah briefingnya selesai, satu atau dua orang yang toksik tadi misalkan grundel. Wah, ini tadi yang diomongin kepala cabang itu nggak realistis, nggak jelas. Mana mungkin sih bisa capai target? Paling juga nggak capai target lah dan segala macam. Nah itu kan dalam suasana tim yang sudah optimis, dalam suasana tim yang udah semangat, yang termotivasi, tiba-tiba ada satu dua orang yang mendemotivasi atau menurunkan optimisme dari rekan-rekan yang lainnya. Yang tadinya teamwork itu akan bekerja, akan terjadi, akan bahu-membahu mencapai target, tiba-tiba ada orang yang seperti itu, kan itu juga suasananya langsung tidak enak. Nah dari situlah biasanya muncullah drama-drama SDM terjadi. Makanya sekali lagi sebagai penutup, perusahaan mulai tahun 2025 ini akan fokus terhadap orang-orang yang memang niat bekerja dan sungguh-sungguh dalam bekerja, dan akan mengabaikan atau menindak tegas orang-orang yang dalam kategori toksik tadi.